Halo, salam bela negara. Jadi teman-teman mahasiswa, khususnya yang saya ajar, itu masih takut-takut atau masih malu-malu dalam mengajukan pertanyaan. Ketika saya tanya kenapa, alasannya adalah teman-teman mahasiswa di sini itu takut terlihat bodoh pertanyaannya atau terlihat tidak berbobot apa yang ditanyakan. Nah, di sini saya ingin memberikan tips bentuk pertanyaan apa saja yang bisa mengimpress pemateri, audiens, ataupun dosen, sehingga teman-teman itu tidak terlihat bodoh, tidak terlihat tidak berbobot seperti itu. Oke, pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan secara mendetail. Jadi teman-teman di sini sebelum memulai pelajaran atau memulai seminar dan forum ilmiah lainnya, alangkah lebih baiknya teman-teman mempelajari dulu nih apa materi yang akan diberikan. Kemudian teman-teman tahu apa faktor-faktor penyebabnya, teori-teori yang mendukung. Contohnya, apabila teman-teman mengikuti kelas dari ilmu komunikasi dan sedang membicarakan komunikasi secara asertif, maka teman-teman harus tahu dulu apa itu komunikasi asertif. Nah, di situ teman-teman bisa mengulik, oh ternyata teorinya ini, kemudian faktor-faktornya ini, kemudian bagaimana sih cara seseorang itu mau untuk berkomunikasi secara asertif. Macam-macam komunikasi itu apa saja. Nah, dari situ teman-teman bisa punya celah untuk bertanya secara mendetail mengenai teori yang sudah teman-teman baca ke pemateri, ke audiens, atau ke dosen. Pertanyaan yang kedua, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan perbandingan. Jadi teman-teman di sini harus banyak baca juga studi kasus yang berhubungan dengan materi seminar atau materi perkuliahan yang teman-teman sedang jalani. Misalkan membandingkan studi kasus 1 dan studi kasus 2. Contohnya di era sekarang adalah COVID-19. Teman-teman bisa membandingkan perkembangan COVID-19 di Indonesia dan perkembangan COVID-19 di Eropa. Atau teman-teman bisa juga membandingkan kebijakan zaman dulu yang tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan terapan yang bisa diikuti dengan menanyakan bagaimana pendapat dari pemateri atau menanyakan pendapat dari dosen. Nah, contohnya adalah misalkan tadi kita sudah membicarakan tentang komunikasi asertif. Bagaimana cara penerapannya di kehidupan sehari-hari? Bagaimana seorang anak bisa berkomunikasi secara asertif kepada orang tua tanpa mengabaikan budaya-budaya tata krama yang sudah ada di Indonesia. Kemudian bagaimana menurut Bapak dan Ibu dosen atau menurut Bapak dan Ibu pemateri pendapatnya mengenai budaya yang mempengaruhi komunikasi asertif di Indonesia. Nah, seperti itu 3 bentuk pertanyaan yang teman-teman bisa contek untuk kelas atau forum ilmiah. Apabila teman-teman punya bentuk pertanyaan lainnya, silakan komen di bawah. Thank you.